Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Devi Septiani, tutor materi matematika dari PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang faktor dan kelipatan suatu bilangan. Yang pertama, yaitu faktor bilangan. Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut tanpa menyisakan sisa. Jadi, faktor bilangan itu bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tanpa tersisa atau tanpa menyisakan satu atau dua angka pun. Contohnya di sini, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, 12 dibagi 1 hasilnya 12. 12 dibagi 2, 6. 12 bagi 3, 4. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6, 2. 12 bagi 12, 1. Nah, kenapa di sini tidak ada 12 bagi 5? Tidak ada angka 5. Nah, karena kalau 12 dibagi 5 akan menyisakan. 12 dibagi 5 akan menyisakan 2. Nah, jadi 5 tidak termasuk ke dalam faktor dari 12. Terus kemudian yang kedua, faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Nah, itu adalah faktor dari 30. Nah, angka-angka yang selain dari itu berarti itu bukan merupakan faktor dari 20. Nah, yang kedua yaitu kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan bulat lainnya. Jadi kelipatan bilangan itu perkalian ya, perkalian dari bilangan asal. Di sini contohnya, kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, di sini terlihat 4 kali 1, 4. 4 dikali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. Dan seterusnya. Itu adalah merupakan kelipatan. Jadi kelipatan itu hasil dari perkalian angka asal dengan 1, 2, 3, dan yang lainnya. Atau bilangan bulat lainnya. Itu merupakan kelipatan. Contoh yang kedua, kelipatan pertama dari 7 adalah 7. Nah, di sini ada keterangan kelipatan pertama, berarti 7 dikali 1, yaitu 7-nya itu. Setelah kita mempelajari tentang faktor bilangan dan kelipatan bilangan, kita memasuki ke dalam faktor persekutuan terbesar atau EPB. Nah, ini merupakan terusan dari faktor bilangan. EPB atau faktor persekutuan terbesar adalah bilangan terbesar yang dapat membagi dua atau lebih bilangan tanpa sisa. Jadi EPB itu merupakan angka atau faktor bilangan yang sama ya, dan merupakan angka terbesar dari dua atau lebih faktor bilangan. Sini ada contohnya, yang pertama EPB dari 12 dan 18 adalah 6. Nah, kita buktikan apakah iya 6 itu adalah EPB dari 12 dan 18. Di sini kita lihat faktor 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, dan 9. Nah, maka EPB-nya 6. Kenapa? Di sini kita lihat angka yang samanya antara faktor 12 dan 18 itu yang mana? Ada 1, 2, 3, dan 6. Mamahnya. Nah, dari sana ada 1, 2, 3, dan 6. Di antara angka 1, 2, 3, 6, yang mana yang merupakan angka terbesar? Nah, bisa kita lihat angka 6 adalah merupakan angka terbesar. Jadi, EPB dari 12 dan 18 adalah 6. Itu. Nah, kalau EPB itu kita mengambil angka yang sama atau faktor yang sama yang merupakan angka terbesar. Itu untuk EPB. Nah, contoh yang kedua yaitu EPB dari 24 dan 36. Kita lihat faktor dari 24 yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Itu adalah angka-angka yang bisa membagi habis angka 24. Kemudian di bawahnya
Faktor dari 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Itu merupakan angka-angka yang bisa membagi habis angka 36. Nah, bisa kita lihat di sini angka yang samanya yang mana saja. Ada angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, di antara angka 1, 2, 3, 4, dan 12, yang mana yang merupakan angka terbesar? Bisa kita lihat kan? Di sini angka 12 merupakan angka yang terbesar, yang sama antara faktor 24 dan faktor 36. Maka EPB dari 24 dan 36 adalah 12. Selanjutnya, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. KPK merupakan bilangan terkecil yang dapat dibagi oleh 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. Nah, jadi KPK itu merupakan bilangan yang terkecil dari kelipatan suatu bilangan. Nah, dia bisa dibagi oleh 2 bilangan atau lebih tanpa sisa. Jadi, ya itu KPK adalah merupakan kelipatan terkecil yang sama antara kelipatan A, B, dan C. Itu adalah KPK. Angka terkecilnya yang akan kita ambil. Kalau tadi yang terbesar dan sekarang adalah angka terkecil yang sama dari kelipatan angka-angka yang akan kita bahas nanti. Contohnya di sini KPK dari 4 dan 5. Nah, kita cari dulu kelipatan 4 dan 5-nya berapa. Yang pertama, kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24. Dan kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan 25. Nah, di sini kita lihat angka mana yang merupakan angka yang sama antara kelipatan 4 dan kelipatan 5. Nah, kita amati apa ada yang angka yang sama? Nah, angka yang sama dari kelipatan 4 dan 5, di sini ada 1, yaitu angka 20. Tapi kalau misalkan kita teruskan lebih banyak lagi kelipatannya, nanti kita akan menemukan angka yang sama lagi. Tapi ini adalah merupakan angka yang sama dari kelipatan 4 dan 5. Angka pertama yang sama dari kelipatan 4 dan 5 di sini adalah 20. Nah, jadi otomatis KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Tuh. Contoh kedua, tentukan KPK dari 3 dan 5. Nah, kita cari KPK 3 dan 5. Kelipatan 3 diantaranya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Nah, itu adalah merupakan kelipatan dari 3. Selanjutnya, kita cari kelipatan 5. Nah, ada berapa saja? 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Kemudian dan seterusnya. Nah, maka kita lihat mana angka terkecil yang sama antara kelipatan 3 dan 5. Di sini kita lihat angka pertama yang paling kecil yang merupakan kelipatan 3 dan merupakan kelipatan 5. Nah, bisa kita lihat bahwa angka yang paling kecil antara kelipatan 3 dan kelipatan 5 adalah angka 15. Nah, walaupun di sana ada angka 30 yang sama. Nah, kenapa kita ambilnya angka 15? Karena angka 15 merupakan kelipatan yang terkecil, kelipatan sama yang terkecil atau yang pertama antara kelipatan 3 dan kelipatan 5. Nah, jadi kelipatan atau KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Untuk memperdalam pemahaman kita masuk ke dalam contoh kontekstual. Yang pertama, Pak Budi memiliki 48 apel dan 72 jeruk. Ia ingin membagikan buah-buah tersebut ke dalam kantong-kantong dengan jumlah yang sama, tanpa ada sisa.
berapa jumlah maksimum apel dan jeruk yang dapat dimasukkan ke setiap kantong. Nah, di sini ini merupakan contoh dari EPB. Nah, berarti kita mencari penyelesaiannya menggunakan EPB. Nah, langkah yang pertama kita harus lakukan yaitu mencari faktor dari 48 dan faktor dari 72. Nah, faktor dari 48 diantaranya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Sedangkan untuk faktor dari 72 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Nah, itu adalah faktor-faktor dari 48 dan 72, di mana angka-angka tersebut bisa terbagi habis oleh angka yang faktor tadi. Nah, setelah itu kita lihat di antara faktor 48 dan 72, di mana angka yang terbesar pada 48 dan 72, angka yang sama dan sekaligus angka terbesar yang ada pada faktor 48 dan 72 yang samanya yang mana angka terbesarnya. Kita lihat angka yang samanya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 8, 12, dan 24. Nah, itu merupakan angka yang sama antara faktor 48 dan faktor 72. Setelah itu kita lihat yang mana yang paling besar angkanya. Nah, bisa kita lihat bahwa angka yang besar dan merupakan faktor dari duanya, yaitu dari faktor 48 dan 72, yaitu adalah 24. Nah, 24 di sini adalah merupakan faktor terbesar yang ada pada 48 dan 72. Sehingga EPB dari 48 dan 72 adalah 24. Jadi, jumlah maksimum apel dan jeruk yang dapat dimasukkan ke dalam setiap kantong adalah 24. Nah, setelah kita mempelajari semuanya, kita tarik kesimpulan dari materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kesimpulannya, memahami faktor dan kelipatan bilangan sangatlah penting dalam berbagai aspek matematika, termasuk dalam menyederhanakan pecahan, menentukan periode bilangan, dan menyelesaikan berbagai masalah aritmatika dan aljabar. Penguasaan konsep ini membantu dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang lebih kompleks di kemudian hari. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kali ini tentang faktor dan kelipatan suatu bilangan. Untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa kerjakan penilaiannya, tugasnya. Semangat terus belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.